Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NIM 1232060004. Nah, di sini saya akan berusaha menjelaskan isi dari artikel yang saya dapat. Artikel yang saya dapat berjudul Gut Microbiota and Artificial Intelligence, atau jika dalam bahasa Indonesia, Mikrobiota Usus dan Kecerdasan Buatan. Nah, artikel ini membahas penerapan teknik AI seperti machine learning dan deep learning dalam analisis data mikrobiota untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit. Mikrobiota usus adalah kumpulan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur yang hidup di saluran pencernaan manusia, terutama di usus besar. Mikrobiota usus memiliki peran penting dalam pencernaan, sistem kekebalan, sintesis vitamin, dan berbagai aspek kesehatan. Mikrobiota usus juga berperan dalam fungsi yang berhubungan dengan usus, seperti fermentasi karbohidrat, metabolisme xenobiotik. Selain itu juga membantu dalam pertahanan terhadap mikroorganisme patogen dan mendorong pertumbuhan GALT. Teknik AI seperti machine learning dan deep learning berpotensi menganalisis data mikrobiota secara akurat dan efisien dengan memproses kumpulan data berukuran besar. Algoritma machine learning memprediksi komposisi mikrobiota dan mengidentifikasi pola serta hubungan antara mikrobiota dan penyakit. Algoritma deep learning menganalisis data pengurutan dan metagenomik berdimensi tinggi dan kompleks seperti NGS genom dan data pengurutan. Ada beberapa algoritma machine learning dan deep learning yang dapat digunakan untuk menganalisis data mikrobiota dan mengobati penyakit. Nah, yang pertama ada random forest, yang merupakan algoritma machine learning yang populer untuk tugas klasifikasi dan regresi analisis mikrobiota. Algoritma ini efektif dalam memilih fitur dan mengidentifikasi taksa mikroba penting atau gen fungsional yang terkait dengan kondisi tertentu. Analisis klasifikasi mikrobiota bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan organisme mikroba yang ada dalam satu sampel. Analisis regresi mikrobiota fokus pada hubungan antara mikrobiota dengan faktor-faktor lain, seperti faktor lingkungan atau kesehatan. Ini dapat membantu dalam memahami bagaimana komposisi mikrobiota berkaitan dengan berbagai kondisi atau fenomena. Yang kedua ada logistic regression, yang merupakan algoritma machine learning statistik untuk tugas klasifikasi biner dalam analisis mikrobiota. Algoritma ini memodelkan hubungan antara ciri-ciri mikroba dan ada tidaknya kondisi tertentu. Klasifikasi biner ini mengacu pada upaya untuk mengkategorikan sampel mikrobiota ke dalam dua kelompok atau dua kategori yang berbeda. Contoh umum dari klasifikasi biner dalam konteks mikrobiota adalah identifikasi penyakit versus sehat. Klasifikasi biner dapat digunakan untuk membedakan mikrobiota pada individu yang menderita penyakit tertentu dan pada mikrobiota individu yang sehat. Ini bisa membantu dalam memahami peran mikrobiota dalam perkembangan penyakit. Lalu yang ketiga ada support vector machines atau SVM, yang merupakan algoritma yang diawasi machine learning untuk tugas klasifikasi dalam analisis mikrobiota. Algoritma ini bekerja dengan menemukan hyperplane atau bidang pemisah optimal yang memisahkan berbagai kelas sampel mikrobiota berdasarkan fiturnya. Yang keempat ada Deep Belief Networks atau DBN, yang merupakan algoritma deep learning dengan beberapa lapisan unit tersembunyi untuk tugas pembelajaran tanpa pengawasan dalam analisis mikrobiota. DBN mempelajari representasi hierarki data mikrobiota dan menangkap pola dan hubungan kompleks dalam data. Yang kelima ada Convolutional Neural Networks atau CNNS. CNN adalah algoritma deep learning yang umum digunakan untuk analisis gambar, diterapkan pada analisis mikrobioma. CNN dapat mempelajari pola spasial dalam data. Dalam konteks mikrobioma, ini berarti CNN dapat mengidentifikasi pola dan hubungan spesial antara mikroba yang ada dalam sampel mikrobioma. Misalnya, CNN dapat membantu mengidentifikasi pola pada komposisi mikrobiota dalam area tertentu dari saluran pencernaan atau organ tubuh. Selanjutnya yang keenam ada Recurrent Neural Networks atau RNNS,
yang merupakan algoritma deep learning untuk menangkap ketergantungan temporal dalam data mikrobiota seperti deret waktu. Hal ini berguna untuk menganalisis perubahan dinamis dalam mikrobiota dari waktu ke waktu. Lalu yang terakhir ada Gradient Boosting Decision Tree atau GBDT. GBDT adalah sebuah metode pembelajaran ensemble yang menggunakan sejumlah pohon keputusan sebagai komponen utamanya. GBDT adalah jenis pembelajaran ensemble yang memadukan beberapa keputusan model untuk meningkatkan akurasi prediksi. GBDT memiliki akurasi yang tinggi dalam memprediksi data, dan ini membuatnya cocok untuk tugas klasifikasi dan regresi yang rumit seperti analisis mikrobiota. Selanjutnya ada kepatuhan etis dalam penelitian mikrobioma. Nah, kita harus menyadari pentingnya kepatuhan etika dalam penelitian mikrobioma. Menghormati otonomi, privasi, dan kerahasiaan subjek manusia sangat penting saat melakukan penelitian mikrobioma. Institutional Review Boards atau IRBS juga memastikan bahwa penelitian mikrobioma dilakukan sesuai dengan prinsip etika. Nah, apa saja yang termasuk dalam prinsip etika? Yang pertama ada persetujuan subjek penelitian. Nah, peneliti harus memastikan bahwa subjek penelitian memberikan persetujuan mereka secara sukarela dan diinformasikan sebelum terlibat dalam penelitian. Ini juga berlaku untuk pengambilan sampel mikrobioma dari manusia atau hewan. Lalu yang kedua ada kerahasiaan data. Data mikrobioma harus dijaga dengan ketat agar tidak mengungkapkan identitas subjek penelitian. Selanjutnya ada pelaporan hasil yang jujur. Peneliti harus melaporkan hasil penelitian dengan jujur, termasuk temuan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau hipotesis awal. Nah, kepatuhan etika dalam penelitian mikrobioma penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam penelitian ilmiah. Hal ini membantu memastikan bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip. Baik, selanjutnya ada arah masa depan AI. Nah, yang pertama ada Human Microbiome Project atau HMP. Nah, Human Microbiome Project atau HMP dan kecerdasan buatan memiliki potensi untuk bekerja sama dalam berbagai cara di masa depan. Ada beberapa cara di mana AI dapat berperan dalam HMP. Yang pertama, AI dapat digunakan untuk menganalisis besar data mikrobioma manusia yang dihasilkan oleh HMP. Ini dapat membantu mengidentifikasi pola hubungan dan informasi penting dalam data yang sulit untuk dianalisis secara manual. AI juga dapat digunakan untuk mengembangkan model prediktif yang mampu memprediksi penyakit atau kondisi kesehatan berdasarkan komposisi mikrobioma. Ini dapat membantu dalam pencegahan dan diagnosis dini penyakit. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan AI dalam proyek HMP juga menghadapi tantangan seperti perlu adanya data yang berkualitas tinggi, etika dalam penggunaan data pribadi, dan pengembangan model AI yang dapat diandalkan. Masa depan kerjasama antara AI dan HMP akan sangat bergantung pada perkembangan teknologi dan penelitian di bidang kesehatan mikrobioma manusia. Selanjutnya, yang kedua ada arah masa depan AI dalam kedokteran. Arah masa depan AI dalam kedokteran sangat menjanjikan. Nah, ada beberapa potensi pengembangan AI dalam dunia medis. Yang pertama, AI dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dengan tingkat akurasi yang tinggi, seperti kanker, penyakit jantung, dan juga penyakit yang lainnya. AI dapat berdampak signifikan terhadap layanan kesehatan dengan meningkatkan kecepatan dan keakuratan diagnosis penyakit, pengobatan yang dipersonalisasi, dan memprediksi kemanjuran pengobatan tertentu. Yang terakhir ada janji pendekatan AI dalam analisis mikrobiota. AI dapat membantu peneliti dalam menganalisis data mikrobiota yang sangat besar dan kompleks dengan cepat, membuka pintu untuk penelitian lebih lanjut tentang mikrobioma manusia. Dengan menggabungkan AI dan penelitian mikrobiota, kita berharap dapat memahami lebih dalam bagaimana mikroorganisme dalam tubuh manusia mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup kita. Hal ini berpotensi membuka jalan untuk perawatan kesehatan yang lebih efektif dan personal di masa depan. Meskipun banyak tantangan dan keterbatasan, harapan kami adalah bahwa menggabungkan AI dan penelitian mikrobiota dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting mengenai kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup kita di masa depan. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.